hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, anak-anak ibu sudah sarapan semua atau belum? Sudah? Berarti kalau sudah sarapan artinya perut kita kenyang. Kalau perut kita kenyang artinya kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke. Nah, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu nih. Ayo semuanya berdiri. Oke. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalau begitu coba nih anak-anak ibu, lihat kanan kirinya. Ada tidak teman-teman yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, kalau begitu ibu mau bahas nih tentang pertemuan kita yang sebelumnya. Nah, kita kan sudah memasuki bab benda di sekitarku. Di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang apa coba? Ada yang tahu? Iya benar, kita membahas tentang perubahan wujud pada benda. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran subtema baru, yaitu aneka benda di sekitarku. Nah, coba anak-anak ibu lihat nih benda-benda yang ada di sekitar kalian. Ada benda apa aja tuh ya, Bu? Iya, ada berupa pintu, jendela, kursi, meja, papan tulis, dan yang lainnya. Benar sekali. Nah, sekarang kita fokus nih kepada materi kita hari ini, yaitu aneka benda di sekitarku. Nah, Ibu, tujuan kita belajar hari ini untuk apa sih, Bu? Yang pertama, supaya kita bisa ke anak-anak ibu supaya bisa mengamati, menyebutkan sifat-sifat benda yang terbuat dari kaca, logam, dan juga apa satu lagi, Bu? Iya, karet. Lalu yang kedua, kalian bisa belajar nih bersama-sama tentang musyawarah, belajar berdiskusi nih bersama teman-temannya. Dan yang terakhir yaitu kalian bisa mengenal dan menggunakan satuan panjang, sentimeter, dan juga meter. Nah, sampailah kita pada inti pembelajaran. Yuk kita bahas satu persatu, dimulai dari sifat-sifat benda seperti kaca, logam, dan juga karet. Nah, yuk lihat di sini. Fokus kita itu pada sifat-sifat benda. Nah, di mana kita akan menyelidiki 3 bahan. Yang pertama kaca, yang kedua logam, dan yang terakhir adalah karet. Nah, kita masuk kepada bagian bahan kaca. Anak-anak ibu pasti sudah pernah dong bertemu dengan benda yang terbuat dari kaca. Apa aja itu, Bu? Nah, contohnya itu ada dia gelas. Siapa yang minum pakai gelas di sini? Iya, gelas yang kalian minum itu terbuat dari bahan, benar sekali, dari bahan kaca. Selanjutnya juga ada jendela. Nah, jendela kelas kita nih, kiri, kanan itu terbuat dari kaca. Dan yang terakhir adalah akuarium. Nah, kaca itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama, dia itu keras, sudah pasti ya. Lalu yang kedua itu dia tembus pandang atau bening. Yang ketiga itu dia kedap air. Yang keempat tahan panas. Tapi kaca itu ada kekurangannya. Ada yang tahu? Oke, iya benar sekali. Kekurangan dari kaca yaitu mudah pecah. Nah, selanjutnya itu adalah logam. Nah, coba anak-anak ibu, siapa yang pernah melihat barang-barang terbuat dari logam? Nah, ibu juga punya nih satu contohnya. Nah, logam itu dia bersifat keras dan juga kuat. Nah, contohnya seperti ini, gembok yang ibu pegang. Gembok yang ibu pegang ini terbuat dari bahan logam. Iya, dia keras dan kuat, lalu dia tidak tembus pandang, lalu juga dia penghantar panas atau konduktor. Selanjutnya dia juga itu mudah dibentuk. Mungkin mudah dibentuk itu biasanya kayak pagar. Pagar tuh kan banyak tuh bentuk-bentuknya, ada yang lurus, ada yang melengkung, ada yang bulat, dan sejenisnya. Lalu kekurangannya itu dia bisa berkarat. Nah, kayak gembok tadi yang ibu pegang. Kalian pernah lihat gembok berkarat tidak? Pasti pernah ya. Dan yang terakhir yaitu sifat bahan ya, karet. Nah, kalau karet selain balon, coba lihat di sekitar kita, di dalam ruangan ini. Kalian punya apa coba bahan yang terbuat dari karet? Nah, ibu punya satu benda.
yaitu penghapus. Nah, penghapus yang kalian gunakan selama ini itu bahannya terbuat dari karet. Benar sekali. Nah, adapun sifat-sifat dari karet itu dia elastis, lentur, bisa melar. Itu kalau dia kayak lentur, bisa melar, bisa tarik-tarik. Itu contohnya kayak ikat rambut kalian, itu yang bagian perempuan. Lalu yang kedua itu apa tadi Ibu? Balon. Benar sekali. Lalu dia kedap air, selanjutnya dia tidak tembus pandang dan dia tidak penghantar panas atau isolator. Benar sekali. Nah, contohnya itu ada ban, balon, ini yang Ibu pegang, penghapus. Nah, dan sini apa tulisannya? Sol sepatu. Sepatu yang kalian pakai itu di bagian bawahnya itu terbuat dari karet. Sampai sini paham Ibu? Oke, nah selanjutnya ini dia ada perbandingannya. Di mana di sini ada sifatnya, kedap air, tembus pandang, elastis, pengantar panas, dan mudah pecah. Di sebelah kolom sifat ada kaca, nama bendanya, logam, dan juga karet. Nah, di sini yang kedap air itu apa aja coba? Iya, semuanya. Kaca, logam, dan bahkan karet itu dia benda yang kedap air. Selanjutnya itu dia sifat yang kedua yaitu tembus pandang. Kira-kira logam dan karet tembus pandang tidak ya? Iya, benar tidak. Jadi yang tembus pandang itu hanya kaca. Selanjutnya ada bersifat elastis. Sifat elastis itu hanya dimiliki benda yang terbuat dari bahan apa? Iya, benar sekali, bahan karet. Nah, selanjutnya itu ada dia penghantar panas. Jadi penghantar panas itu ada dua, ada konduktor yang bisa menghantarkan panas dengan baik dan isolator. Nah, di sini yang konduktor itu hanya logam. Lalu yang terakhir adalah mudah pecah. Jadi yang pertama apa coba kita bilang? Bahan yang mudah pecah itu? Iya, benar, itu adalah bahan terbuat dari kaca. Baik, sampai sini bisa diingat ya Bu. Nah, seterusnya kita bakalan berdiskusi nih. Nah, di sini mungkin anak-anak Ibu masih bingung tuh, apa sih Bu itu musyawarah, apa sih itu berdiskusi? Ibu paparkan sedikit ya, sebelum nanti kalian berdiskusi bersama-sama. Nah, diskusi itu dia mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah. Jadi misalnya nih, ada satu masalah nih yang harus kalian pecahkan. Contohnya nih, kalian mau membuat kolase. Kolase apa Bu? Sifat-sifat benda yang tadi itu. Nah, kalian harus pecahkan nih masalahnya secara bersama-sama. Jangan hanya satu orang yang kerja tentang sifat benda yang nanti Ibu bagikan sama kalian. Selanjutnya, dia ada itu manfaatnya Bu. Manfaat musyawarah itu apa sih Bu? Semua kegiatan itu kan Bu ada manfaatnya. Benar. Jadi manfaat musyawarah itu menghargai pendapat teman dan menemukan solusi yang terbaik untuk semuanya. Jadi kalau misalnya bertemannya berpendapat A, B, gitu kan, jangan dijudge, jangan diketahui, jangan diejek, namanya dia juga berpendapat. Di musyawarah inilah nanti kalian menemukan jalan tengahnya Bu. Jadi di antara jawaban A dan B mana yang lebih pas atau keduanya disatukan. Selanjutnya yang terakhir adalah tugas diskusi. Nah, diskusinya ada tugasnya Bu. Jadi dia bahan apa yang paling baik untuk membuat nah ini tugasnya ya. Nanti di sini kita bakalan membuat diskusi terkait bahan apa. Ini nanti kan berdiskusi ya. Bahan apa yang paling baik untuk membuat jas hujan? Kaca, logam, atau karet? Dan kenapa? Itu bisa kalian diskusikan bersama ya. Nah, kita lewatkan dulu yang diskusi itu, kita masuk kepada bagian matematika saatnya mengukur. Nah, pasti anak-anak Ibu sudah nggak ini lagi ya, sudah tidak asing lagi dengan yang namanya ukur mengukur. Biasanya kan kalau kita mengukur barang yang kecil, kita menggunakan apa? Iya, penggaris. Nah, kalau misalnya kita mau mengukur nih yang panjang-panjang, kayak misalnya lebar meja, lebar papan tulis, lebar ruangan, itu pakai apa Bu? Iya, meteran. Namanya juga ada meteran, pasti menggunakan satuan panjang meter. Oke. Nah, di sini kita bakal mengenal satuan panjang. Satuan panjang sentimeter dan meter. Sebelumnya, Ibu mau kasih tahu dulu nih sama kalian. Satuan panjang itu ada banyak Bu. Nih, seperti yang tertulis di sini semua.
Nah, yang kita bahas itu Bu, yang mana itu Bu? Yang meter dan juga sentimeter. Sebelumnya Ibu kasih tahu dulu yuk. Yang pertama, satuan panjang ini. Di sini ada tangga satuan panjang. Seluruh satuan panjang itu ada di sini. Tapi yang kita bahas hanya meter dan sentimeter. Tapi tidak ada salahnya nih kita sebutkan dulu satu persatu satuan panjang yang ada di sini. Nah, yang pertama itu km. Biasanya kita kenal sebagai kilometer. Lalu yang kedua itu HM atau hektometer. Yang ketiga DAM, itu kita bacalah sebagai dekameter. Terus yang keempat adalah meter, M yang kita sebut sebagai meter, yang dimana ini bakalan kita pelajari bersama, yang bakalan kita bahas hari ini. Lalu yang kelima ada DM atau desimeter, dilanjutkan dengan CM yaitu sentimeter, dan yang terakhir adalah mm atau milimeter. Oke, nah ini mungkin kita pelajari di lain pertemuan ya, yang dimana kalau dia naik satu tangga dibagi 10, jika dia turun satu anak tangga dikalikan dengan 10. Jadi, nah di antara satuan panjang ini kita hanya membahas dua, yaitu sentimeter dan juga meter. Di mana 1 meter itu sama dengan 100 cm. Bentar ya. Di mana 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nih, perlu diingat karena nanti ada nih LKPD, Bu kasih tugas kamu ngerjakan ini. Oke? Nah, jadi Bu, kalau misalnya dari sentimeter ke meter gimana Bu? Ya kita bagikan 10. Nah, misalnya itu dia 2 meter ke sentimeter. Itu gimana pengerjaannya Bu? Kita bagikan 2 dibagi 10. Hasilnya berapa itu Bu? 0,2. Benar sekali, pintarnya anak Ibu. Tapi ini nanti kok, nanti tenang aja, nanti kalian Ibu bantu. Oke. Nah, seterusnya kita sudah ingat ya, kita belajar ini cuman jadi yang kita bahas ini cuma 2, yaitu meter dan juga sentimeter. Oke? Meter itu, kalau meter biasanya kita jumpa di benda itu pakai apa Bu? Iya benar, di meteran ya kan. Iya, di bangunan, orang-orang bangunan ya kan ada itu. Lalu kalau sentimeter? Iya benar, itu ada di roll. Anak-anak Ibu bawa roll tidak? Bawa. Oh, bervarian. Iya benar, roll itu panjangnya bervarian. Dan bahkan untuk informasi aja nih ya, roll kalian itu, coba Ibu tanya, benda-bendanya terbuat dari bahan apa tuh ya Bu? Bahan dari roll kalian? Iya. Oh, ada yang dari besi. Oke, iya benar sekali, roll kalian itu juga penggaris yang kalian gunakan itu terbuat dari bahan-bahan yang berbeda. Iya, ada yang dari besi, ada yang dari logam, ada yang dari apa lagi Bu? Iya dari karet elastis nggak itu logam apanya penggarisnya? Elastis. Oh iya, lentur, namanya juga dari karet ya kan, sesuai sifatnya tadi, lentur dan elastis. Oke, kita udah lari nih. Sekarang kita fokus dulu nih ke bagian materi kita. Nah, ini dia sentimeter dan meter. Nah, sentimeter itu digunakan buat mengukur benda yang pendek. Contohnya nih, paling dekat, yang digantung Ibu, mengukur penggaris. Kita nggak perlu pakai meteran, nah. Kita hanya perlu pakai sentimeter. Kita hanya perlu pakai penggaris. Yang satuannya sentimeter. Karena apa Bu? Karena bendanya kecil. Atau mungkin dia buku kalian, atau mungkin handphone, atau dia bisa juga berupa botol minum. Nah, tapi Bu, kalau misalnya mau mengukur papan tulis ini pakai apa ya? Iya benar, kita pakai meter satuannya. Tapi alatnya apa Bu? Iya, kita pakai alat meteran. Jadi sudah pasti dia itu di meter digunakan untuk mengukur benda yang lebih panjang. Contohnya apa? Kaca jendela. Sama papan tulis ini, papan tulis dari ujung sini sampai ujung sini. Kita ukurnya pakai meter. Sampai sini paham? Oke. Ingat ya, 100 cm itu sama dengan 1 cm atau
1 cm itu sama dengan 100 cm. Nah, ini coba kalian tulis di rumah nih sebagai tugas di rumah. Di mana ini ada 1, 2, 3 langkah-langkah supaya nanti kamu kerjakan di rumah. Cari lagi bahannya dari yang Ibu sebutkan tadi. Namanya juga di rumah. Namanya juga kan kita di rumah ya, lebih banyak lagi pasti benda-bendanya kan? Oke. Nah, setelah kalian catat, kita langsung nih. Nah, sebelum kita ambil kesimpulan, Ibu mau coba dulu anak-anak Ibu coba bentuk kelompoknya yuk. Oke, nah ini nanti akan Ibu bagikan. Kelompok 1 terdiri dari kelompok kaca, dimana nanti Ibu kasih bahan kacanya, tapi hati-hati ya, awas pecah. Nanti kalau pecah tangkai bisa terluka. Lalu kelompok 2 itu ada kelompok logam, kelompok 3 kelompok karet, dan kelompok keempat nanti ada dia kelompok kaca lagi. Nah, di sini Ibu mau kalian mendiskusikan apa itu Bu sifat-sifat dari benda-benda yang Ibu kasih. Nanti kalian presentasikan ke depan. Dan satu kelompok Ibu tugaskan untuk menarik kesimpulan. Oke. Oke, nah setelah kalian mengerjakan kolase yang Ibu suruh buat, nah kalian sekarang waktunya mengerjakan LKPD di lembaran yang Ibu kasih tentang apa Bu? Satuan panjang, cm dan meter. Oke, tadi ya ingat ya yang Ibu jelaskan tadi, 1 cm itu berapa meter tuh, dan 1 meter itu berapa centimeter. Oke. Iya. Nah, selanjutnya Ibu, kita sudah sampai di penghujung nih sepertinya. Udah selesai? Iya, udah selesai ya kan? Udah kalian mengumpulkan semuanya. Dan mungkin Ibu mau mengucapkan terima kasih yang banyak nih untuk anak-anak Ibu semuanya, karena kalian sudah bisa berdiskusi bersama, terus itu sudah bisa apalagi mengumpulkan kolase dengan baik, mempresentasikan ke depan. Bahkan ada satu kelompok yang sudah berhasil menarik kesimpulan. Anak Ibu keren banget nih, dan bahkan sudah mengerjakan LKPD dengan baik. Ayo kita kasih applause bersama untuk kita semua. Nah, sebelum kita menutup kelas, Ibu menarik kesimpulan nih tentang pembelajaran kita hari ini, yang dimana setiap bahan baik kaca, logam maupun karet itu mereka mempunyai sifat masing-masing yang berbeda. Selanjutnya, kita juga bisa mengukur satuan panjang dengan menggunakan penggaris atau meteran, tergantung luas besar kecilnya benda yang mau kita ukur. Baiklah, mungkin tugas yang tadi Ibu kasih itu jangan lupa dikerjakan supaya bisa kita diskusikan bersama-sama di pertemuan berikutnya. Baik, Ibu akhiri sebelum menutup kelas. Kita akhiri kelas ini dulu dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kalau begitu Ibu tutup kelasnya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bye-bye.